Assalamualaikum. Bingkai Berita Ramadan kembali menemani puasa Anda selama 30 menit ke depan. Dan alhamdulillah kita sekarang bertemu lagi sama bulan puasa. Itu berarti Bingkai Berita spesial Ramadan kembali lagi ke hadapan Anda menghadirkan liputan-liputan unik dan terkini yang dikemas secara menarik dan ringan. Bersama saya, Robi Purba. Dan saya, Sore Larasati. Inilah Bingkai Berita Ramadan. Cinggu, gimana puasa hari ini? Lancar kan? Pemirsa, Cinggu apaan itu pemirsa? Masa kamu nggak tahu sih, Cinggu itu bahasa Korea yang artinya teman. Kan sekarang ini lagi demam K-pop, wisata ke Korea juga bisa jadi populer. Masa kamu nggak tahu sih? Tapi ya Rasmi, ini kamu agak-agak keterlaluan. Ini lagi Ramadan, malah wisata ke Korea lagi mau ngapain? Aduh nggak apa-apa dong Robi, ke Korea juga bisa jadi wisata religi kok sekarang. Di Seoul ada masjid terbesar dan termegah, ada daerah khusus muslim juga. Namanya Itaewon. Subhanallah, jadi sebenarnya di Korea juga orang muslim atau mungkin yang Islam juga ada gitu ya? Ya kayak aku gini, masa kamu nggak lihat muka-muka Korea gitu? Ada dong, baru tahu kan? Kita lihat yuk liputannya sekarang. SNSD berarti. Korea Selatan, di negara yang terkenal dengan gelombang K-pop-nya ini, agama Buddha adalah mayoritas. Namun bukan berarti tidak ada jejak Islam di negara ini. Di kota Seoul, ibu kota Korea Selatan, jejak Islam terlihat di kawasan Itaewon, distrik Yongsan-gu. Di sini berdiri sebuah masjid nan megah. Menikmati pemandangan kota Seoul, Korea Selatan dari atas ini sungguh luar biasa. Hawanya yang sejuk membuat saya betah berlama-lama berada di tempat ini. Dan perjalanan saya menapaki sejarah Islam di Korea Selatan berawal dari tempat ini pula, Seoul Central Mosque. Masjid ini merupakan masjid pertama dan satu-satunya masjid di Seoul. Seoul Central Mosque menjadi masjid terbesar dari 8 masjid lainnya yang ada di sejumlah kota di Korea Selatan. Arsitektur yang khas dengan 2 menara masjid yang menjulang tinggi membuat para pelancong mudah mengenali masjid ini. Masjid pun menjadi titik destinasi wisata di Itaewon. Tak hanya wisata, warga Korea Selatan yang tertarik dengan Islam juga sering berkunjung ke masjid ini. 전시에 관련된 일을 하고 있는데요. 이번에 이슬람 문명에 관한 전시를 기획하고 준비하고 있습니다. 근데 이번에 쿠웨이트에서 뭔가 이슬람에 관련된 전시물들이 들어오는데 이슬람에 대한 이해가 많이 부족한 것 같아서 여기서 조언을 좀 듣기 위해서 왔습니다. Masjid yang dibangun pada tahun 1976 ini didirikan dengan menggunakan dana dari Misi Islam Malaysia dan sejumlah negara Islam lainnya. Seoul Central Mosque menjadi pusat kegiatan warga muslim di Seoul dan menjadi kebanggaan umat muslim baik penduduk Korea maupun para pendatang yang menetap di sekitar masjid. Saat ini pemeluk Islam di Korea Selatan tercatat 135.000 orang. 35.000 orang diantaranya adalah penduduk asli Korea. Populasi muslim di Korea Selatan terus meningkat sejak diperkenalkannya Islam tak lama setelah Perang Korea pada tahun 1950. United Nations sent 16 countries for keep peace in Korean Peninsula. So that time, Turkish brothers they come for keep peace in Korean Peninsula. So they are all Muslims. So they started in Korea. Because of this region, some Korean ethnic Koreans they embraced to Islam and started their time. Sebenarnya Islam telah dikenal di semenanjung Korea jauh sebelum Perang Korea pecah. Sejarah mencatat Islam masuk ke Korea Selatan pada abad ke-7 melalui kafilah pedagang yang menuju Cina dan menjalin hubungan dengan kerajaan Silla, salah satu dari 3 negara besar di Korea pada masa itu. Kini bangunan masjid seluas 500 meter persegi dan berkapasitas 700 orang ini menjadi bagian dari sejarah dan sangat berkontribusi terhadap perkembangan Islam di Korea. Seoul Central Mosque terdiri dari 3 lantai. Ruang sholat berada pada lantai 2 dan 3. Masjid ini pernah mengalami perluasan pada tahun 1991 dan didanai oleh pemerintah Arab Saudi sebesar 3,5 miliar won atau sekitar 31 miliar rupiah. Sementara desain interiornya didapat dari beberapa negara penyumbang. Sejak menjadi imam masjid tahun 2006 lalu, Abdul Rahman Lee juga sangat berperan dalam perkembangan Islam di Korea Selatan.
Lee adalah penduduk Korea asli yang memeluk agama Islam pada tahun 1984. Ia mantap menjadi seorang imam dan pengajar bahasa Arab di masjid ini. Selain masjid, jejak Islam lainnya juga terlihat di kawasan Itaewon. Salah satunya adalah sebuah toko yang khusus menjual buku-buku bertema Islam. Pemilik toko, Sheikh Munir Ahmad, adalah pria asal Kashmir yang membuka toko sejak tahun 2005. I opened my store in 2005 in the month of November because there was no bookstore, Islamic bookstore. I was searching myself some books in Korea about Islam and I didn't find any bookstore. Buku-buku Islam yang dijual di toko ini terdiri dari berbagai bahasa pengantar, salah satunya bahasa Korea agar warga Korea yang berminat untuk mempelajari Islam mudah membacanya. Buku yang dijual Munir berasal dari berbagai belahan dunia. Kebanyakan buku didatangkan dari negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Turki, Pakistan, dan Malaysia. Untuk memudahkan syiar Islam di Korea, pria berusia 39 tahun ini juga menyediakan buku gratis yang diberikan kepada setiap pelanggan yang datang. Ya, keberadaan kawasan Itaewon sebagai pusat kegiatan umat muslim telah memberikan kontribusi yang besar terhadap penyebaran agama Islam di negeri gingseng ini. Wow juga ya, Korea juga gitu. Ternyata di Korea itu ada penjual makanan halal juga pemirsa. Iya dong. Jadi umat muslim di Korea itu nggak perlu ragu kalau mau beli daging dan makanan. Itu betul banget. Jadi ini memudahkan juga bagi warga negara asing yang tinggal di sana seperti dari Indonesia misalnya. Ngomong-ngomong muslim Indonesia, di Korea juga ada loh komunitasnya. Oh iya? Itu Ada. mereka ngapain aja? Ngedance juga gitu kayak K-pop dancers atau? Bukan, aduh kamu tuh selalu deh identik sama girl band deh. Lagi puasa. Nanti Iya kita juga lihat ya. kegiatan mereka setelah yang berikut ini. Oh, gini-gini. Robi, kalau di Indonesia kegiatan di musola itu biasanya ngapain aja? Ya ibadah sih rasanya, jadi kayak sholat berjamaah gitu kan, ngaji, dengar orang ceramah. Emang kenapa? Ada yang beda nih. Kalau di Korea Selatan, musola itu jadi rumah kedua buat tenaga kerja Indonesia. Rumah kedua. Ini berarti apa? Mereka tinggalnya di musola, tidur gitu atau? Bukan begitu. Musola nggak cuma untuk tempat beribadah aja, tapi juga berkumpul dan berinteraksi sesama warga Indonesia gitu. Mereka itu juga belajar bahasa Korea bareng. Bareng-bareng. Annyeonghaseyo gitu ya. Annyeonghaseyo, Penasaran annyeonghaseyo. banget, jadi kepo aku. Seperti apa musolanya kira-kira? Ini dia liputannya. Nadi kehidupan Muslim Korea Selatan memang sangat terasa di Itaewon, distrik Yongsan-gu, Seoul. Namun sesungguhnya Islam pun mulai menampakkan geliat di kota lain. Terletak di utara Seoul dan berbatasan langsung dengan Korea Utara, kota Uijeongbu mungkin jarang dikenal luas. Nyatanya, di kota ini terdapat komunitas Muslim yang terpusat di sebuah musola. Namun jangan harap menemukan bangunan musola seperti di Indonesia. Musola Al-Ikhlas berada di lantai 3 gedung ruko. Tempat ini dipilih karena sulitnya memperoleh lahan dan minimnya biaya untuk membangun musola. Memasuki musola, saya disambut oleh komunitas keluarga Muslim Uijeongbu. Komunitas yang dibentuk oleh umat Muslim asal Indonesia ini sedang melakukan tausiah. Kali ini ceramah diberikan oleh Imam Musola Nur Rohim, seorang tenaga kerja Indonesia yang sudah 7 tahun tinggal di Korea. Ya, di tengah kesibukannya sebagai karyawan perusahaan tekstil di Seoul, pria asal Kendal, Jawa Tengah ini selalu meluangkan waktunya mengisi berbagai kegiatan di musola. Semenjak ada musola ini, alhamdulillah
Jadi mengurangi daripada kegiatan-kegiatan yang TKI yang di Korea yang mungkin tidak bermanfaat, itu jadi adanya musola, kemudian mereka untuk hari libur minggu itu larinya ke musola gitu. Musola yang didirikan pada bulan Januari 2011 ini menjadi satu-satunya tempat komunitas muslim berkumpul di Uijeongbu. Mereka sering berkumpul setiap akhir pekan. Karena tinggal di negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim, keberadaan musola menjadi sangat penting, terutama untuk mendukung kegiatan umat muslim asal Indonesia selama di Korea Selatan. Ruangan seluas 120 meter persegi ini mereka sewa seharga 330.000 won atau sekitar 3 juta rupiah setiap bulannya. Kita dana swadaya, dan alhamdulillah dari beberapa teman-teman yang jarang-jarang hadir, mereka yang hadir itu alhamdulillah mereka secara sukarelawan memberikan sumbangsi kepada kita untuk pemeliharaan musola sendiri. Terus kedua juga itu membentuk sebuah namanya apa sih, donatur secara sukarela tapi wajib bentuknya, jadi donatur tapi wajib. Anggota keluarga muslim di Uijeongbu semuanya adalah warga negara Indonesia. Mereka adalah para tenaga kerja Indonesia yang mengadu nasib di Korea Selatan dan menetap di berbagai daerah seperti Incheon, Songuri, Pocheon, Yangju, dan Soyosan. Al-Ikhlas merupakan salah satu dari 28 musola yang ada di Korea Selatan. Musola ini menjadi rumah kedua bagi para tenaga kerja Indonesia. Saya melihat ini merupakan hal yang positif dari masyarakat Indonesia, karena walaupun mereka merantau di negara orang yang jauh dari tanah air, tapi mereka tetap tidak melupakan akar budaya mereka. Anggota komunitas berjumlah 40 orang. Angka ini terbilang sedikit bila dibandingkan dengan jumlah muslim di Uijeongbu yang mencapai sekitar 2.000 orang. Sholat berjamaah menjadi kegiatan utama mereka saat berkumpul di musola. Tak jarang mereka menginap dan melakukan kegiatan keagamaan di sini. Itulah yang dilakukan oleh Yuliani, TKI asal Indramayu yang belum genap 1 tahun menetap di Korea Selatan. Karena di tempat kerjaan sendiri nggak ada musola, jadi kalau misalnya sholat kembali ke asrama dulu. Kalau misalnya lagi nggak padat banget kerjaan, jadi bisa sholat tepat waktu di asramanya. Meski menjadi kaum minoritas, kegiatan komunitas muslim tak pernah mendapat tentangan dari warga sekitar. Selain sholat berjamaah, para anggota komunitas juga sering melakukan latihan berbana. Muhammad Malik, TKI asal Kudus ini menjadi ketua kelompoknya. Ya, 1,5 tahun sudah ia menggeluti kesenian rebana di Korea Selatan. Malik pun fasih melantunkan syair lagu bernafaskan Islam dengan iringan musik rebana. Kalau mainnya sih nggak susah-susah amat, cuma yang susah-susah amat itu ngumpulin temennya itu. Kadang kan ada yang kerja, ada yang enggak, jadi kita bertemunya itu nggak mesti 1 minggu sekali itu bisa bertemu. Meski utamanya untuk melakukan kegiatan keagamaan, musola ini juga sering jadi ajang belajar bahasa Korea. Tak heran karena bahasa Korea dan huruf Hangul cukup sulit untuk dipelajari. Semuanya mereka lakukan agar mempermudah dalam berkomunikasi di tempat mereka bekerja. Musola Al-Ikhlas juga punya kegiatan unik, namanya Koperasi Jujur. Di ruangan lain musola terdapat koperasi yang menjual sejumlah bahan makanan bagi para anggota komunitas. Semua makanan dijamin halal, apalagi bahan makanan yang dijual didatangkan langsung dari Indonesia. Keuntungannya digunakan untuk dana pemeliharaan musola. Layaknya sebuah keluarga, komunitas ini menjadi tempat untuk saling berbagi. Kerinduan mereka kepada tanah air setidaknya bisa terobati saat mereka berkumpul bersama di musola ini. Tuh kan Robi, hebat gak tuh mereka? Sampai punya koperasi gitu loh. Iya, itu koperasi bisa minjem nggak ya kira-kira? Memang sih kadang-kadang kebersamaan itu baru terasa di negara orang gitu. Tapi ngomong-ngomong, orang Korea asli nih yang muslim ada nggak ya? Ya pasti ada lah, muslim di Korea belakangan ini meningkat loh. Termasuk banyak orang Korea yang juga jadi mualaf. Tapi informasinya setelah yang satu ini. Salah satunya.
Pras, aku tuh penasaran banget ya sama kehidupan orang Korea yang beragama Islam. Mereka kira-kira kesulitan nggak ya buat beradaptasi? Soalnya kan Korea itu punya beberapa budaya dan makanan yang diharamkan sama Islam. Aduh, kamu tuh gimana sih? Update dong. Kudet gue. Kalau Jang Hyun Ki bilang sih itu nggak sulit ternyata. Itu siapanya apa? Super Junior, Bukan. 2PM atau siapa dia? Bukan, Siapa dia? aduh, terlalu ya demam boy beda Itu siapa dia? Dia itu salah satu warga Korea yang jadi mualaf. Bahkan dia bilang hidupnya itu jauh lebih baik setelah memeluk Islam. Subhanallah ya. Subhanallah. Tapi sayang, jadi dia nggak bisa makan makanan asli atau khasnya Korea dong. Ya bisa dong, jangan salah nih. Makanan khas Korea itu ada yang halal juga. Keluarga Jang Hyun Ki kalau buka puasa juga selalu masak masakan Korea. Ada kimchicheon, ada hobakcheon, dan ada kultok. Enak banget itu. Ini apanya mercon? Mercon bisa dimakan tuh gimana? Kimchicheon. Ingat puasa jangan bahas makanan deh. Iya. Nggak enak Nggak sama baik, pemirsa itu nggak di boleh. rumah. Maaf, nggak boleh. Pemirsa, Liputan ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Saya Soraya Larasati. Dan saya Robi Purba, sampai jumpa. Wassalamualaikum. Menjadi seorang mu'alaf merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi Jang Hyun Ki. Warga distrik Nowon, Seoul, Korea Selatan berusia 44 tahun ini memeluk agama Islam pada tahun 2001 saat usianya menginjak 33 tahun. Sejak saat itu pula ia dikenal dengan nama Abdullah. Abdullah adalah warga asli Korea. Ia lahir dan besar di kota Andong. Sebelum memutuskan menjadi seorang Muslim, Abdullah memeluk agama Buddha. Setelah mengikuti ajaran Islam, ia mengaku mengalami banyak perubahan dalam hidupnya. 그전에는 일단은 제 성격 자체가 좀 많이 급하고 작은 거에도 많이 화나고 많이 그랬어요. 근데 그 이슬람 믿으면서 마음이 편안해지고 차분해지고 그 모든 게 좀 여유로워지고 다른 사람을 볼 수 있는 그런 여유가 생기고 그리고 무엇보다 제일 중요한 거 그전에는 내가 죽고 나서 나중에 사후세계가 어떨까 굉장히 무섭고 두려웠었는데 그 이슬람 기도를 하고 알라를 믿으면서부터는 내가 죽고 나서는 그래도 나도 뭔가 좀 마음 좋은 곳에 갈 수 있구나 더 착하게 살아야 되겠다 그런 마음을 갖고 좋아져요. Abdullah tinggal bersama istri dan 2 orang anaknya. Ia menikahi Anna, istrinya setahun setelah ia menjadi mu'alaf. Anna adalah warga negara Indonesia yang telah menetap di Korea selama lebih dari 10 tahun. Wanita kelahiran Bandung, Jawa Barat ini berprofesi sebagai guru bahasa dan budaya Indonesia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Seoul. Mempelajari ajaran Islam tidaklah mudah bagi Abdullah. Ia kerap kali kesulitan dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Disinilah pengetahuan Anna tentang Islam sangat berperan. Dia belum bisa bahasa Arab, tapi saya membacakan Arabnya saya yang baca, artinya dia yang baca. Karena menurut saya membaca Al-Quran itu nggak hanya harus dibacanya, tapi yang penting artinya dan dilakukan dalam sehari-hari, itu yang penting bagi saya. Selain menjadi ibu, Anna juga berperan sebagai guru agama bagi kedua anaknya, Jang Nuri dan Jang Mina yang berusia 9 dan 7 tahun. Bagi Anna, mengajarkan gaya hidup sebagai seorang muslim harus dinyatakan dalam perbuatan sehari-hari, sehingga Abdullah dan anak-anaknya bisa memegang teguh keimanan dan ketakwaan mereka sesuai ajaran Islam. Berkat kesabarannya, Anna berhasil menanamkan ajaran Islam pada keluarganya. Bahkan Abdullah kini semakin memahami makna Islam dalam hidupnya. Kini, Abdullah yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai negeri sipil ini berusaha untuk berperilaku sebagai seorang muslim yang baik. Abdullah kini merasa bangga dengan dirinya. Ia tak menyangka hidupnya menjadi lebih baik setelah memeluk agama Islam. Keluarga Abdullah memang telah meninggalkan kebiasaan buruk termasuk menghindari makanan tidak halal. Namun masakan khas Korea Selatan masih jadi kegemaran keluarga. Bahkan beberapa menu favorit keluarga di bulan puasa adalah masakan tradisional Korea. Masakan Korea kegemaran keluarga ini sebagian besar berbahan utama sayuran, ikan, daging, dan tahu. Salah satunya adalah japchae, yaitu berbagai jenis sayuran yang dipadukan dengan mie. Inilah salah satu menu yang wajib dihidangkan setiap berbuka puasa.
Yang unik dari masakan Korea adalah banyaknya makanan pendamping lauk yang disebut dengan banchan. Jadi setiap makanan pasti dilengkapi dengan banchan yang cukup banyak. Nah, ini sekarang kita akan membuat kimchi chon. Ini isinya adalah tepung terigu, telur, bawang bombay, dan juga ada kimchi yang asam. Kalau di Indonesia sih kita bilangnya bakwan. Ini bakwan ala Korea, kimchi chon. Ini tinggal digoreng ya berarti ya? Kimchi chon adalah salah satu panganan khas Korea berbahan dasar kimchi. Bercampur dengan bumbu sederhana, kimchi chon menjadi menu pendamping lauk yang pas untuk dinikmati. Selain kimchi chon, ada pula hobak chon, tungtae chon, dan tok yang dijadikan banchan. Tak lupa kultok yang biasa dihidangkan sebagai takjil. Ini muslim di Korea ini menggunakan salah satu menu ini yaitu rice cake yang bernama kultok. Ini adalah kue yang berbahan dasar beras dan ini rasanya manis karena di dalamnya terdapat madu dan juga wijen. Nah, untuk pelengkap lainnya ada juga tok, ada kimchi chon dan ada juga sayur kimchi. Ini dia menu hidangan berbuka ala keluarga muslim di Korea. Wah, semuanya menggugah selera. Berbuka dengan menu khas Korea bisa jadi alternatif untuk membuat suasana puasa di tanah air terasa lebih istimewa.